Museum Louvre di Paris, museum yang paling banyak dikunjungi di dunia, pekan lalu menjadi tempat terjadinya aksi pencurian paling berani dan memalukan dalam sejarah modern. Permata mahkota berharga senilai 88 juta euro, atau setara 1,7 triliun rupiah, raib hanya dalam waktu 4 menit di siang bolong. Namun, cerita ini mendapat babak baru. Otoritas Prancis dilaporkan telah menangkap 2 tersangka utama. Salah satunya ditangkap saat sedang bersiap untuk naik pesawat dari Bandara Charles de Gaulle. Bagaimana komplotan ini berhasil membobol keamanan museum kelas dunia hanya 4 menit setelah dibuka? Apa saja 8 permata mahkota yang dicuri? Dan mengapa Menteri Kehakiman Prancis mengakui bahwa protokol keamanan museum telah gagal? Dalam 20 menit ke depan, kita akan bedah perampokan spektakuler dan dramatis di jantung budaya Prancis ini. Detail pencurian, siang bolong dan 4 menit beraksi. Aksi pencurian ini berlangsung dengan presisi yang mengkhawatirkan dan terjadi tepat pukul 9.30 waktu setempat, tak lama setelah museum dibuka untuk umum. Akses mengejutkan, komplotan tersebut, yang terdiri dari 4 pencuri, menggunakan lift mekanis yang terpasang di kendaraan mereka untuk mengakses Galerie d'Apollon, Galeri Apollo, melalui balkon yang menghadap ke Sungai Seine. Pembobolan paksa, foto-foto menunjukkan tangga menuju jendela lantai 1 yang dibobol. 2 pencuri kemudian masuk ke museum dengan membobol jendela menggunakan alat-alat listrik, sebuah tindakan yang sangat berani di siang hari. Durasi kilat, setelah mengancam penjaga dan mengevakuasi pengunjung, mereka membobol kaca 2 etalase perhiasan. Polisi Prancis mengkonfirmasi bahwa para pencuri hanya berada di dalam museum selama 4 menit dan melarikan diri menggunakan 2 skuter yang menunggu di luar pada pukul 9.38. Kecepatan dan keberanian ini menunjukkan perencanaan yang matang, tetapi juga menyoroti kelemahan fatal dalam keamanan Louvre. Failur keamanan dan nilai warisan yang tak tertandingi. Kerugian finansial sebesar 88 juta euro atau 1,7 triliun rupiah hanyalah puncak gunung es. Kerugian sebenarnya adalah nilai warisan yang tak ternilai. Kegagalan protokol, Menteri Kehakiman Prancis telah mengakui bahwa protokol keamanan gagal dan memberikan citra buruk bagi negara. Laporan awal bahkan menyebutkan 1 dari 3 ruangan di area museum yang digerebek tidak memiliki kamera CCTV. Permata mahkota yang hilang, ada 8 barang yang dicuri, semuanya berasal dari abad ke-19 dan dulunya milik keluarga kerajaan atau penguasa Kekaisaran Prancis. Termasuk tiara dan bros milik Permaisuri Eugenie, istri Napoleon III. Kalung dan anting zamrud dari Permaisuri Marie-Louise. Tiara, kalung, dan anting dari set safir milik Ratu Marie Amelie dan Ratu Hortense. Kerusakan, permata yang dicuri itu dihiasi dengan ribuan berlian dan batu permata berharga. Bahkan, mahkota Permaisuri Eugenie ditemukan rusak karena terjatuh saat para pencuri berusaha kabur. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyebut permata itu tak ternilai dan memiliki nilai warisan yang tak terkira. Penangkapan dramatis dan investigasi lanjutan. Berkat kerja keras polisi khusus Prancis, drama pencurian ini memasuki babak penangkapan yang dramatis. Penangkapan, polisi mengidentifikasi dan menangkap 2 tersangka pada hari Sabtu. Kedua tersangka berasal dari pinggiran kota Paris, Seine-Saint-Denis. Pelarian yang gagal, surat kabar Le Parisien melaporkan bahwa salah satu tersangka ditangkap saat sedang bersiap untuk naik pesawat dari Bandara Charles de Gaulle. Penangkapan ini menunjukkan upaya pelarian internasional yang gagal. Interogasi, polisi dapat menginterogasi kedua tersangka hingga 96 jam untuk mengungkap detail komplotan, motif, dan yang paling penting, di mana permata mahkota senilai 1,7 triliun rupiah itu disembunyikan. Penangkapan ini memberikan harapan besar bagi Prancis untuk memulihkan warisan budaya mereka dan juga mendorong peninjauan ulang yang besar-besaran terhadap langkah-langkah keamanan di sekitar lembaga-lembaga budaya Prancis. Pencurian permata mahkota di Louvre ini adalah cerita thriller kriminal yang menjadi kenyataan. Ini memperlihatkan bahwa bahkan di era pengawasan dan teknologi modern, kelemahan mendasar pada protokol keamanan dapat dieksploitasi oleh sekelompok kecil perencana yang berani. Kegagalan yang diakui oleh Menteri Kehakiman Prancis adalah panggilan keras bagi semua museum dan lembaga budaya global. Warisan budaya yang tak ternilai membutuhkan lapisan perlindungan yang terus diperbarui. Kini, harapan terbesarnya adalah agar polisi Prancis dapat segera memulihkan 8 permata mahkota yang dicuri sebelum benda-benda itu dijual di pasar gelap atau lebih buruk lagi, dirusak.